Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga semua sehat ya. Hari Minggu ini, kami kakak-kakak dari Guru Sekolah Minggu Bintaro akan memimpin ibadah hari ini. Perkenalkan, saya dengan Kak Laura, ada Kakak Agus, ada Kak Tiku, ada Kak Anas. Nah adik-adik, tetap semangat ya walau kita masih ibadah di rumah. Sekarang kita memuji Tuhan, kita menyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Kita berdiri ya. Kita sebutkan nama hari-harinya ya adik-adik. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Adik-adik, kita mau terima votum ya. Tuhan Yesus bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Adik-adik dipersilakan duduk. Adik-adik, selama seminggu ini adik-adik masih belajar di rumah bersama papa dan mama kan? Nah, kira-kira ada tidak ya yang pada saat disuruh belajar serta mengerjakan tugas dari sekolah malah main? Atau pada saat belajar didampingi papa dan mama malah marah-marah? Atau tidak dengar-dengaran apa kata papa mama? Jika ada dari kita yang seperti itu, Tuhan Yesus pasti sedih melihatnya. Untuk itu, kita mau sama-sama minta ampun. Dengan sikap berdoa, kita sama-sama mengatakan, Tuhan Yesus, kami bersalah. Tolong ampuni kami. Nah, karena tadi adik-adik sudah mengaku kesalahan, sekarang kita mau mendengarkan berita anugerah yang terambil dari Mazmur 111 ayat 9. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Adik-adik, begitu besar kasih Tuhan kepada kita. Kita mau menyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku. Alkitab mengajarkan
Adik-adik, Tuhan Yesus sangat baik bagi kita. Petunjuk hidup baru akan kakak bacakan dari Keluaran 13 ayat 14. Dan apabila anakmu akan bertanya kepadamu di kemudian hari, apakah artinya itu? Maka haruslah engkau berkata kepadanya, dengan kekuatan tangannya, Tuhan telah membawa kita keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Sekarang kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita menyanyikan lagu Baca Alkitab dan Doa Tiap Hari. Tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca Alkitab dan doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kita akan mendengarkan cerita dari Kakak Agus. Semua nanti duduk manis dan duduk tenang ya. Silakan Kakak Agus. Adik-adik semua sudah siap untuk mendengarkan cerita? Oke, kalau sudah siap, kita berdoa dulu ya. Mari lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan minta pertolongan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang sungguh baik di dalam kerajaan surga, Bapa yang Maha Kuasa yang tidak pernah meninggalkan kami anak-anaknya. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan di pagi ini kami diberi kesempatan untuk memuji Tuhan melalui lagu-lagu yang sudah kami nyanyikan kepadamu. Dan saat ini ya Tuhan, hati kami sudah siap untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Kami mengundang Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami. Kami juga memohon pimpinan kepada Kak Agus yang akan bercerita. Kiranya hanya kata-katamu yang Engkau taruh di dalam mulutnya, sehingga dapat menyampaikan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Urapi kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, kami sudah siap. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, masih ingat cerita minggu lalu? Kakak yakin semua masih ingat? Iya, betul. Raja Firaun sangat keras hatinya. Tidak membiarkan bangsa Israel meninggalkan tanah Mesir. Akhirnya Tuhan menghukum mereka dan memberikan 9 bencana. Setelah 9 bencana itu hadir, Firaun masih belum takut sama Tuhan. Akhirnya Tuhan memanggil Musa dan Harun. Hei Musa dan Harun, kalian berangkat lagi menghadap ke Firaun. Katakan, dia harus membiarkan umat Israel, umat yang kukasihi, meninggalkan tanah Mesir. Tapi begitu Musa dan Harun datang, apa yang terjadi adik-adik?
Raja Firaun marah dan mengusir Musa dan Harun pergi. Musa juga marah dan Harun juga marah. Akhirnya mereka pergi meninggalkan istana Firaun. Kemudian Musa mengumpulkan para tua-tua bangsa Israel. Setelah semua berkumpul, Musa menyampaikan firman Tuhan. Bangsa Israel, ada satu perintah Tuhan kepada kita. Dan kita harus taat supaya kita bisa meninggalkan tanah perbudakan ini menuju ke tanah perjanjian yang sudah dijanjikan oleh Tuhan kepada kita, yaitu tanah Kanaan berlimpah susu, tanamannya sangat subur, buah-buahannya sangat besar. Banyak juga madunya. Kemudian perintah itu adalah pada malam ini bangsa Israel harus memotong satu domba jantan. Kalau keluarganya sedikit dan tidak mampu untuk memotong satu domba, boleh berkumpul dengan tetangga-tetangga yang lain. Kemudian setelah memotong domba itu, darahnya jangan dibuang. Ambil darahnya, lalu darah itu diambil, kemudian diberikan tanda di palang pintu atas, pinggir, dan juga bawah. Itu adalah tandanya bahwa kita taat kepada Tuhan. Nah, setelah kalian memotong daging domba, memasaknya, satu lagi, kalian membuat roti bundar. Tapi rotinya tidak seperti biasa yang diberikan ragi ya. Rotinya itu tanpa ragi dan kalian harus memakannya. Nah, pada saat sudah malam kalian siap untuk makan, semua harus berkumpul di dalam rumah. Tidak boleh ada yang meninggalkan pintu yang sudah diberi tanda tadi. Karena malam ini Tuhan akan datang menolong kita. Ketika kita berada di dalam rumah itu, yang akan kita lakukan adalah berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan agar Dia datang menolong kita. Nah, adik-adik, bangsa Israel taat. Mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan melalui Musa dan Harun. Setelah itu, ketika malam tiba, tiba-tiba ada suara apa ya? Kok ribut sekali? Dari negeri orang Mesir. Wah, itu suara tangisan. Apa yang terjadi di tanah Mesir? Kok pada menangis semua? Ternyata benar. Bencana ke-10 datang diberikan oleh Tuhan. Adalah seluruh anak sulung yang dilahirkan oleh orang Mesir dan juga oleh hewan-hewan mereka mati. Tengah malam Tuhan berjalan-jalan di pemukiman. Tapi kalau Tuhan berjalan-jalan di pemukiman bangsa Israel, ketika melihat tanda tadi di pintu, itu dilewati. Maka selamatlah semua bangsa Israel. Firaun kaget. Anak Firaun pun mati. Dia sangat sedih. Akhirnya dia memanggil Musa dan Harun. Panggil mereka. Ketika mereka datang, Firaun langsung mengatakan, "Hai Musa dan Harun, bawa bangsamu meninggalkan negeriku. Kalian membawa malapetaka kepada kami." Nah, Musa kembali ke tempat tinggal orang Israel. Semua orang Israel dikumpulkan dan mereka meninggalkan tanah Mesir. Nah, adik-adik, bangsa Mesir
sangat menderita karena dihukum oleh Tuhan. Bangsa Israel memperoleh keselamatan karena Tuhan sangat mengasihi bangsa Israel sebagai umatnya. Dan bangsa Israel juga taat kepada Tuhan. Adik-adik, tidak hanya bangsa Israel yang dikasihi oleh Tuhan. Kita semua dikasihi oleh Tuhan. Buktinya adalah Dia merelakan putra tunggalnya, Yesus Kristus, mati disalibkan, tercucur darahnya. Itu adalah bukti bahwa Tuhan mengasihi darah Yesus Kristus untuk menebus kesalahan kita. Betapa Tuhan sangat mengasihi kita. Mari kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan atas semua berkat, atas semua hal, dan yang paling istimewa adalah keselamatan yang diberikan kepada kita karena kita adalah anak-anak dan umat yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, adik-adik, cerita kita minggu ini terambil dari Kitab Keluaran. Coba dibuka Alkitabnya. Buka Kitab Keluaran, Perjanjian Lama ya. Cari pasal 12. Kemudian cari ayat 21 sampai 23. Kita akan baca. Kak Agus akan baca, adik-adik mengikuti di rumah ya. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, "Pergilah, ambil kambing domba untuk kaummu dan sembelilah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu harus kamu sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi." Ayat 23. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Nah, adik-adik, demikianlah cerita kita minggu ini. Tuhan memberkati kita semua. Ya, adik-adik, diingat ya ceritanya dan dari Alkitab mana. Nah, nanti diulang lagi dibaca bersama dengan seluruh keluarga di rumah. Oke, mari lipat tangannya, kita akan berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita muji nama Tuhan kembali dengan lagu Ada Satu Sobatku Yang Setia. Sobatku yang setia,
kita akan memberikan persembahan sebagai tanda ungkapan syukur kita. Kita akan menyanyi lagu Aku Bawa dan Berikan. Berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Kakak Pendeta Inel Eka. Silakan. Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, mari pada saat ini kita akan masuk dalam doa syukur dan doa syafaat. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami yang baik, kepadamu pada hari ini kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kami sudah boleh memuji namamu. Berkati nyanyian pujian kami Tuhan Yesus. Juga di dalam ibadah ini kami sudah mendengarkan cerita dari kakak terkasih kami. Tuhan Yesus, berkati firman itu untuk kami selalu ingat bahwa Tuhan Yesus sungguh mengasihi kami. Tuhan Yesus mau datang ke dalam dunia ini dan menyelamatkan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga kami sudah membawa persembahan kami. Berkatilah supaya persembahan itu dipakai dengan baik. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk suasana dan situasi kami dengan adanya virus corona. Tuhan, jaga kami, peluk kami, dan naungi kami semua supaya kami selalu sehat. Tapi kami juga selalu rajin berdoa dan kami saling mengasihi dalam rumah. Dan lalu menjaga kesehatan kami di rumah masing-masing. Kami sudah rindu sekali ke gereja, tetapi karena masih ada virus, kami harus sabar tinggal di rumah. Tuhan, jagai dan berkati juga papa, mama, kakak dan adik kami, juga kakek dan nenek, dan semua orang. Juga kami mau berdoa untuk semua kakak-kakak pembimbing kami di sekolah minggu. Tuhan berkati mereka semua, supaya mereka juga sehat, dan kami senantiasa saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, berkati kami semua. Ampuni dosa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami datang berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menyanyi Alive Alive dengan Bangkit Berdiri. Adik-adik, mari kita berdiri, kita akan menerima berkat dari Tuhan, dan karena itu, arahkan hatimu kepada Tuhan, dan mari terima berkat dari Tuhan.
Tuhan memberkati engkau. Tuhan melihat engkau. Tuhan menjaga engkau. Tuhan menyayangi engkau. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam berterima Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Tetap sehat selalu ya, dan tetap sukacita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.